Saya menemukan bahwa tidak ada hal dalam hidup yang benar-benar berharga jika kita tidak berani mengambil risiko. Nelson Mandela pernah berkata bahwa tidak ada gairah dalam hidup jika kita hanya bermain aman, memilih hidup yang lebih kecil dari potensi kita sebenarnya. Saya yakin dalam perjalanan hidup di sekolah, saat memilih jurusan kuliah dan menentukan apa yang ingin kamu lakukan, pasti ada orang yang berkata, pastikan kamu punya cadangan kalau gagal. Tapi saya tidak pernah benar-benar mengerti konsep itu. Kalau saya jatuh, saya tidak ingin jatuh ke belakang. Saya ingin jatuh ke depan. Setidaknya, kalau jatuh ke depan, saya bisa melihat apa yang saya hadapi. Tanpa konsistensi, kamu tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Maka, lakukan hal yang kamu sukai. Ambil risiko. Jangan takut gagal. Ada tes IQ kuno dengan 9 titik. Kamu harus menghubungkan titik-titik itu dengan 5 garis tanpa mengangkat pensil. Satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan berpikir di luar kotak. Maka, jangan takut untuk berpikir berbeda. Jangan takut untuk gagal besar. Bermimpilah besar. Tapi ingat, mimpi tanpa tujuan hanyalah mimpi. Reggie Jackson gagal memukul 2.600 kali sepanjang karirnya. Rekor terbanyak dalam sejarah bisbol. Tapi orang tidak ingat kegagalannya. Orang ingat home run-nya. Thomas Edison gagal 1000 kali sebelum akhirnya berhasil menciptakan bola lampu. Setiap kegagalan membawa kita satu langkah lebih dekat ke keberhasilan. Kamu akan gagal dalam hidup, itu pasti. Kamu akan kalah, kamu akan malu, kamu akan jelek dalam sesuatu. Tapi itu hal yang wajar. Terima kenyataan itu. Dalam dunia akting, saya gagal terus-menerus. Dulu saya ikut audisi musikal Broadway yang saya pikir cocok sekali untuk saya. Masalahnya cuma satu, saya tidak bisa menyanyi. Tentu saya tidak lolos, tapi saya tidak menyerah, saya tidak mundur. Saya terus melangkah, bersiap untuk audisi berikutnya dan berikutnya. Saya berdoa, tapi saya juga tetap gagal, namun saya terus berjalan. Karena ada pepatah lama, kalau kamu sering nongkrong di tukang cukur, suatu hari kamu pasti akan dicukur juga. Dan benar, saya akhirnya mendapat kesempatan. Tahun lalu, saya tampil dalam drama Fences di Broadway, di gedung teater yang sama tempat saya gagal audisi 30 tahun sebelumnya. Intinya adalah, semua lulusan di sini punya pelatihan dan bakat untuk berhasil. Tapi apakah kalian punya nyali untuk gagal? Kalau kamu tidak pernah gagal, artinya kamu belum benar-benar mencoba. Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Bayangkan kamu berada di ranjang kematian, dan di sekelilingmu berdiri hantu-hantu dari potensi yang tidak pernah kamu wujudkan. Hantu dari ide-ide yang tak pernah kamu jalankan, hantu dari bakat yang tak pernah kamu gunakan. Mereka berkata, kami datang kepadamu karena kamu bisa mewujudkan kami. Tapi sekarang, kita harus pergi bersama ke dalam kubur. Maka saya bertanya, nanti saat waktumu tiba, berapa banyak hantu yang akan berdiri di sekeliling ranjangmu? Saya baru saja kembali dari Afrika Selatan. Negara itu indah, tapi banyak tempat masih dilanda kemiskinan. Tapi Afrika bukan satu-satunya. Timur Tengah butuh bantuanmu. Jepang butuh bantuanmu. Alabama, Tennessee, Louisiana, bahkan Philadelphia juga butuh kamu. Dunia membutuhkan banyak hal, dan kami membutuhkannya dari kalian, generasi muda. Kita yang lebih tua sudah mulai berubah. Sekarang giliran kalian. Kamu harus memberikan segalanya, waktu, bakat, doa, atau sumber daya. Apa yang akan kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki? Saya tidak bicara soal seberapa banyak yang kamu punya. Beberapa dari kalian mungkin jurusan bisnis, teologi, keperawatan, atau sosiologi. Sebagian dari kalian punya uang, sebagian punya kesabaran, cinta, atau kemampuan menahan diri. Apapun itu, gunakanlah. Dan terakhir, kadang kegagalan adalah cara terbaik untuk menemukan arah hidupmu. Hidup tidak akan pernah lurus-lurus saja. Saya mulai di Fordham University sebagai mahasiswa kedokteran. Saya ambil mata kuliah Cardiac Morphogenesis. Saya tidak bisa baca namanya, tidak bisa ucapkan, apalagi lulus. Saya ganti jurusan ke hukum, lalu jurnalistik. Tanpa fokus, IPK saya anjlok jadi 1,8. Kampus menyarankan saya untuk cuti. Saya berusia 20 tahun, titik terendah hidup saya. Suatu hari, 27 Maret 1975,
Saya bantu ibu di salon miliknya. Ada seorang wanita tua, salah satu tetua kota. Ia menatap saya lama dari cermin, lalu berkata, "Nak, saya punya nubuat. Kamu akan keliling dunia dan berbicara pada jutaan orang." Dan ternyata benar, saya telah keliling dunia, berbicara pada jutaan orang lewat film-film saya. Mereka tidak bisa melihat saya hanya tokoh yang saya perankan. Tapi saya melihat kalian sekarang, anak muda, dan saya punya harapan. Mengambil risiko bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga soal memahami apa yang kamu tahu dan tidak tahu. Soal terbuka pada orang dan ide. Kesempatan yang kamu ambil, orang yang kamu temui, orang yang kamu cintai, dan iman yang kamu punya, itulah yang akan mendefinisikan dirimu. Jangan pernah patah semangat, jangan pernah menahan diri, berikan segalanya. Dan kalau kamu jatuh, ingatlah ini, jatuhlah